Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Jumpa lagi di program Bincang Kampus Tribun Timur, program reguler dari Tribun Timur yang selalu hadir menyapa para Tribuners setiap Jumat. Dan untuk edisi kali ini 10 September 2021, Bincang Kampus akan membahas terkait dengan dengan tema lulusan kampus bersertifikat K3, keselamatan dan kesehatan kerja membuat industri makin sehat. Membahas terkait dengan K3 atau sertifikat K3, mungkin para Tribuners yang menyaksikan tayangan langsung ini melalui siaran YouTube Tribun Timur dan live Facebook Tribun Timur masih kurang paham ataukah kebanyakan masih bertanya-tanya apa sih pentingnya dari K3 itu. Dari sinilah Tribun Timur pada Bincang Kampus kali ini akan membahas lebih detail, dan kita sudah kedatangan orang atau narasumber yang paham betul akan hal itu. Kita menyapa dulu Kak Ahmad Fadil. Iya. Selamat sore. Ya, selamat sore Kak Fadil ya, biasa Fadil. disapa ya. Kak Fadil ini salah satu dosen di Fakultas Teknologi Industri. Iya, betul. Universitas Muslim Indonesia, FTUMI. Dan juga sebagai salah satu penanggung jawab dari program sertifikasi ahli K3 umum. Ahli K3 umum. Iya. Jadi sarjana teknik, ahli K3 umum. Ahli K3 umum. Jadi Tribuners di UMI, khususnya di FTI, Fakultas Teknologi Industri, itu sudah ada program, yakni programnya itu sarjana teknik calon ahli K3 umum. Iya. Saya langsung ke Kak Fadil. Ya. Apa maksudnya sertifikasi K3 umum ini, apa manfaatnya begitu, dan kenapa bisa hadir menjadi salah satu program unggulan di FTUMI? Oke. Jadi sebenarnya ya, kalau kita bicara soal K3 itu sudah menjadi kewajiban bagi seluruh umat manusia sebenarnya. Karena ada kata-kata mengatakan bahwa safety is not everything. Safety itu bukan segalanya. But without it, everything is nothing. Tapi kalau celaka segala-galanya tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaat. Yang orang bilang tidak usah pakai apar, tidak usah memang. Cuma sekali kebakaran, baru-baru ini kan di Makassar ada. Tiba-tiba hilang harta benda dan nyawa. Nah, jadi berangkat dari situ pemahaman kita untuk soal K3 itu perlu ditanamkan dari dini. Dalam hal ini sektor pendidikan harus ambil peran. Itu pertama. Yang kedua, kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mengharuskan mahasiswa itu punya SKPI. SKPI itu adalah surat pendamping ijazah, surat keterangan pendamping ijazah. Jadi tidak ijazah tok yang kita miliki, ada pendamping ijazah yang qualified, sehingga anak-anak itu, alumni mencari kerja itu tidak sulit. Karena sekarang era sertifikasi, ijazah kadang-kadang tidak terlalu dilihat, tapi bisa apa. Nah, bisa apanya itu dibuktikan dalam bentuk sertifikat. Nah, yang ketiga, kita menjalankan sebenarnya amanat Undang-Undang tahun 1970 tentang kesehatan keselamatan kerja, bahwa ya kita wajib menghadirkan itu. Nah, kami sektor pendidikan kita harus membangun trihelix antara pemerintah, pendidikan dan dunia industri, harus punya wadah. Bagaimana ketemu ini? Nah, salah satu yang wajib di sektor-sektor itu ya K3. Jadi itu berangkat dari situ. Berarti ini berangkat dasarnya adalah bahwa dalam setiap melakukan apapun itu dalam bentuk usaha maupun industri harus mengutamakan keselamatan tentunya dan kesehatan, dan dari situlah FTUMI berinisiatif dan didukung juga dengan program Kemendikbud ya, Kemendikbud Ristek atas yang sudah dijelaskan Kak Fadil tadi, bahwa bukan cuma ijazah yang dibutuhkan sekarang. Jadi program ini, program sertifikasi ahli K3 umum di FTUMI itu
sudah berjalan sejak kapan? Jadi Pak Dekan FTI ya dalam hal ini Pak Sakir itu sudah mencanangkan program ini dari tahun, sebenarnya pemikiran pokoknya 2016. Kami mempelajari regulasi, ya, mempelajari bagaimana tata mainnya. Ya. Alhamdulillah akhirnya provider kami bisa kami dirikan untuk membackup kegiatan ini. Itu kita bisa hadirkanlah pendamping ijazah ini pada tahun 2018. 2018 mulai. Alhamdulillah ini sudah berjalan 4 batch. Ya, 2 batch pertama itu kami fokuskan untuk dosen-dosen kami. Iya. Jadi sebelum kita menghadirkan ini ya dosen dulu yang duluan harus di training. Yang menjadi trainer, Iya. training of trainer lah Iya. istilahnya. Nah kemudian barulah 2 angkatan ini, alhamdulillah baru kemarin ini selesai. Insya Allah akan jalan lagi batch kelima. Ya. Kalau untuk mahasiswa itu batch ketiga pada tanggal 29 September ini. Kalau insya Allah kuotanya mencukupi. Karena sebenarnya dalam hal ini yang melaksanakan pelatihan, pendampingan dan training itu langsung dari Kementerian Ketenagakerjaan. Kami cuma menjadi namanya PJK3, perusahaan jasa K3 yang memfasilitasi. Jadi pemateri dan segala macam itu kami hadirkan dari pusat dan kita ambil dari tenaga-tenaga lokal kita Dinas Perindustrian Kota Makassar tentunya dan Provinsi Sulawesi Selatan. Berarti sebagai penyedia memfasilitasi istilahnya secara internal, tapi untuk melakukan pengujian sertifikasi ini dari pihak kementerian tadi ya, Kementerian Ketenagakerjaan dan dari pihak industri. Tentu ini masih menjadi pertanyaan bahwa memang di pikiran setiap mahasiswa ya utamanya atau calon-calon mahasiswa, mungkin ada Trimuders yang masih calon mahasiswa juga atau mahasiswa baru. Kan memang umumnya masih mengutamakan atau mengejar ijazah lah, itu yang paling utama. Terkecuali misalnya jurusan-jurusan lain, jurusan yang lebih spesifik seperti kedokteran misalnya yang harus ada spesialisasi. Terus ini di FTI kalau kita tahu kan ada berapa jurusan lagi? Jadi kalau di FTI ada 3 jurusan yang S1, teknik industri, kemudian ada teknik kimia dan teknik pertambangan. Kami juga ada 1 program prosesi insinyur. Ya, itu yang juga kemudian nomor pertama di Indonesia itu menghadirkan insinyur di Indonesia. Berarti keempat jurusan ini, prodi ini semuanya bisa mengikuti program dari sertifikasi K3. Iya, jadi bisa dikatakan angkatan 2018 kami, 2019, 2020 dan sekarang penerimaan 2021 itu sudah otomatis mendapatkan fasilitas pelatihan K3 dan free. Iya, karena dia sudah kami perhitungkan include dalam pembiayaan yang dicicil. Nah, kalau kita mengikuti provider di luar, misalnya kita kan ada mekanisme lain nih. Contohnya kita selesai pi baru ikut. Ada juga ya begitu. Ada. Nah, kalau selesai pi baru ikut itu biasanya berat karena biayanya cukup tinggi. Selama masa pandemi ini ada di sekitaran 4 juta. Kalau dari perusahaan itu, rekomendasi perusahaan itu 6 juta, ada 9 juta. Nah, kalau kita sudah men-setting ini di teman-teman yang mengambil di jurusan di FTI UMI, ya ada kemudian kita sparekan di setiap SPP mereka, memang kita sisihkan. Jadi ketika mereka selesai, mereka tidak membayar apa-apa. Dia tinggal menunggu jadwal, secara kualifikasi kemudian sudah dapat, maka dia akan ikut. Artinya ini sudah tercantum sejak dari awal, misalnya calon mahasiswa baru FTI UNI yang ingin mendaftar akan mendapat benefit ini. Dan itu sudah termasuk dalam biaya kuliah begitu. Siap. Berarti ini salah satu hal yang menarik bagi Tribuners, artinya mungkin masih banyak yang kurang tahu bahwa di FTI UMI khususnya bukan cuma ijazah tapi ada sertifikat pendamping yakni K3 ahli K3 umum ya. Dan itu free dalam artian sudah tidak membayar lagi nantinya, tapi itu sudah termasuk. Dan betul kalau saya tidak salah, mohon diluruskan, memang sertifikasi K3 ini sebenarnya banyak digelar di kampus-kampus, tapi cuma prosesnya adalah
lebih banyak setelahnya, maksudnya bagi lulusan atau bagi alumni yang ini. Dan tentu ini kalau dari Kak Fadil sendiri, apakah program yang dicanangkan di FTI UMI ini bisa disebut satu-satunya, ataukah ada beberapa kampus yang membuat program serupa? Oke, jadi kalau saya sampai hari ini ya, saya juga mungkin mohon diluruskan mungkin kalau netizen kalau. Jadi kalau satu-satu sekarang ya kami insya Allah FTI UMI adalah satu-satunya yang menggelar program seperti ini. Jadi program sarjana teknik ahli K3 umum. Jadi dia include dalam satu one pipe education system. Jadi dalam satu muara masuk kemudian keluarnya seperti itu. Jadi bukan apa ya, bukan terpisahkan. Dia sudah include. Nah, kebanyakan yang ada itu provider ya selesai pikir baru ikut di tempat lain. Jadi kaitannya antara kampus dengan si alumni itu sudah tidak ada. Nah, kalau kita ini kan tersetting memang terprogram. Ya. Artinya sudah memberikan bekal ya. Iya. Mau tidak mau, bukan mau tidak mau sih. Ini menjadi salah satu tanggung jawab dari kampus sendiri untuk menyiapkan para lulusannya begitu. Itu yang saya katakan tadi bahwa dunia kerja itu trihelix. Ada pemerintah kan memiliki kebijakannya. Undang-undang ada namanya SMK 3, Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja. Yang kalau di perusahaan itu zero asiden, bulan K3. Bulan K3. Nah, itu semua. Nah, kita menyiapkan SDM-nya dari program-program yang kita lakukan. Sehingga ketika alumni kita keluar di luar, nah, biasanya DUDI atau dunia industri ini mensyaratkan itu. Oh, begitu ya. Nah, sehingga kita punya keunggulan bahwa apapun aspek yang dimasuki, kita sudah punya nih sertifikatnya. Dan standing legalnya jelas dari Kementerian Ketenagakerjaan. Bisa saya handphone ya? Ya, bisa. Jadi di handphone ini biasa di belakang ini, enggak di. Nah, di belakang ini ada biasa tanda. Biasa kalau kita beli ada CE, apa dan segala macam. Jadi itu salah satu bahwa ada kodenya kan? Ya, itu salah satu syaratnya bahwa kalau dunia usaha atau UMKM mau melakukan aspek ekspor impor, ada syarat K3 selain lingkungan. Dia ada syarat K3 bahwa benar nggak nih apa perusahaan ini melaksanakan K3 apa enggak. Nah, dari situ kelihatan. Nah, kalau dia memenuhi, dia bisa melakukan aktivitas penjualan ekspor impor dan segala macam. Jadi dunia usaha itu sangat membutuhkan sebenarnya kebutuhan tentang keselamatan dan kesehatan kerja ini. Ya. Bicara soal industrial Kak, artinya ini kan eranya industri 4.0 ya. Berarti memang sudah sangat dibutuhkan para ahli K3 artinya. Itu kalau dari FTI sendiri, apakah memang melihat kebutuhan industri yang tengah membutuhkan tenaga ahli ini menjadi K3, ataukah jauh sebelum itu sudah memperkirakan begitu? Makanya kalau tadi bincang-bincang awalnya kita dengan Kak Fadil ini jauh hari sebelum 2018 dibuka, dimulai, sudah dipersiapkan gitu. Iya. Jadi kan kita kan sekali lagi untuk membangun kualitas pendidikan yang betul-betul terarah di fakultas, di FTI ini kita kan selalu melakukan tracer study. Kita pelacakan nih. Kita tanya alumni kita tuh masalahnya apa sih, kenapa susah cari kerja. Nah, itu kita lakukan rutin. Nah, masukan-masukan dari alumni itu kemudian kita berusaha eksekusi dalam sebuah program supaya ya kalau misalnya ada alumni kita yang kemudian dulunya tidak mendapat fasilitas seperti itu, ya itu kita jawab tantangan-tantangannya ke depan. Jadi sebenarnya sudah lama yang saya katakan tadi 2016 ini Pak Dekan sudah memikirkan. Cuma kan kita terbentur regulasi, terbentur dengan aturan main, itu yang kita pelajari. Kita bagaimana mengcombine kebijakan pemerintah, aturan mainnya, terus kemudian kita bentuk dalam sebuah program. Ya akhirnya lahirlah pada tahun 2018 yang di launching di FTI UMI, Sarjana Teknik Ahli K3 Umum. Berarti program ini sejalan dengan aturan-aturan dari pemerintah sendiri, dengan regulasi, terutama dari kementerian tadi. Lagi-lagi ini menarik, saya kalau berbicara soal FTI,
ada banyak memang inovasi. Kita kalau di Makassar itu Kak, atau Sulawesi Selatan lah, mungkin Tribuners yang menyaksikan ini juga sudah tahu bahwa FTI UMI ini selalu menghadirkan inovasi, dan salah satunya mungkin ini sudah lama 2018, cuma mungkin masih banyak yang menjadi tanda tanya gitu. Ketika ini berjalan, maksudnya berarti semua mahasiswa FT itu diwajibkan ya, sudah masuk dalam kurikulumnya atau bagaimana Kak? Kalau kata wajib itu agak berat ya. Kalau wajib itu kalau tidak dilaksanakan berdosa, kalau dilaksanakan beramal ya. Jadi sebenarnya dia include dalam sebuah program. Jadi kalau misalnya nantinya ternyata misalnya mahasiswa tersebut tidak mau ikut, ya sebenarnya bukan salah dari fakultas. Artinya provider ini kami sudah menyiapkan. Nah, jadi ya kalau dikatakan wajib tidak juga, tapi semua mahasiswa kan semenjak masuk itu sudah tersetting, sudah terprogram. Saya nih masuk dapat stambuk 0 sekian ke sekian sekian, saya membayar SPP, di setiap SPP saya sudah ada investasi nantinya saya untuk pelatihan AK3 di ketika selesai. Jadi pasti kalau dia mengikuti program, artinya teman-teman tidak ter-DO lah, karena kan dalam perjalanan itu banyak negara api menyerang. Sebelum negara api menyerang kita masih normal-normal. Nah biasanya seperti itu. Tapi insya Allah kalau misalnya anak tersebut mahasiswa mendaftar, ya secara otomatis langsung sudah tersetting menempel daripadanya program ahli K3 umum ini. Gitu. Berarti yang mengikuti program ini mahasiswa tingkat akhir ataukah sudah lulusan, sudah berstatus lulusan? Kan? Jadi pada dasarnya begini, makanya setelah mempelajari regulasi ya, jadi yang bisa bersyarat ikut ahli K3 umum itu adalah seorang yang sudah lulus D3, minimal D3, kemudian S1. Jadi program ini kita berikan kepada mahasiswa yang sudah lulus. Nah, tapi ketika dia lulus, otomatis nanti dia langsung terdaftar nih. Si A lulus, maka dia sudah teregistrasi juga untuk mengikuti pelatihan ahli K3 umum. Tidak lagi membayar karena sudah include di SPP itu yang saya bilang tadi. Nah, program ini kita kan juga ada mahasiswa yang kemudian alih jenjang. Jadi ada D3, kemudian melanjutkan di S1 di universitas kami. Nah, di fakultas kami. Jadi kalau kan mereka masa mukimnya cuma 2 tahun. Nah, dia kan bisa langsung mengikuti tapi dengan ijazah D3. Ijazah D3-nya. Ijazah D3-nya gitu, karena minimal ijazah D3, kalau SMA nggak bisa. Begitu ya. Kalau lulusan FTI yang sebelum 2018 itu terbuka, bisa mendaftar juga ya? Lulusan FTI 2018 ya, ini adik-adik tingkat ini ya, 2017, 2015, 16 ini ya, kan dapat. Ya karena programnya baru dihadirkan 2018, kami tetap memberikan fasilitas mereka boleh ikut. Tentunya dengan tidak sama pastinya dengan orang umum. Kami memberikan harga spesial tidak seperti orang lain. Jadi kita memfasilitasi juga 2017, 2016 dibawanya untuk bisa ikut di program ini. Namanya kan ini sertifikasi, artinya ada lembaga sertifikasi yang digandeng dari FTI itu setiap programnya bergantian atau ada satu lembaga yang dipercaya oleh FTI? Jadi dalam melaksanakan program ini, jadi FTI juga sebenarnya yang melaksanakan. Jadi provider untuk pelaksanaan PJK3-nya itu, yaitu tadi dengan regulasi yang ada, kami mendirikan providernya, itu namanya PT Fusi Teknika Indonesia. Nah, jadi FTI juga. Jadi bikin PT sendiri. Jadi itu sendiri yang membackup. Tapi inilah yang kemudian saya bilang Trihelix ini akhirnya berfungsi. Bahwa kebijakan pemerintah dengan regulasi yang ada, kemudian kekurangan kita di sektor pendidikan seperti apa, ya itu yang saya bilang 2 tahun kita pelajari. Akhirnya lembaga yang harus melaksanakan memang lembaga yang kemudian terdaftar dan segala macam, itu yang kita kerjakan 2 tahun. Dan kemudian lahirlah FTI ini, Fusi Teknika Indonesia ini, FTI juga Fakultas Teknologi Industri ini, untuk
membackup sarjana teknik ahli K3 umum. Tinggal yang sebagai trainernya itu diambil dari beberapa pihak ya? Iya, jadi kenapa kita mengawali ini semua dari dosen? Jadi kami harapkan dari jenjang-jenjang tersebut dosen yang kemudian ikut bisa menjadi trainer. Jadi kalau saya lebih detail ini, jadi ahli K3 umum itu ada banyak. Jadi umum ini, kalau ini kan baru umumnya nih. Umum. Ada namanya ahli K3 konstruksi, ahli K3 migas, ahli K3 perminyakan, ahli K3 lift, elektrikal, ada semua. Nah, tapi dia harus lewati umum dulu. Basic dasarnya. Basic dasarnya. Nah, untuk pelaksanaan memang kita harus meng-hiring orang dari pusat. Karena pelaksanaan ujian, pelaksanaan presentasi akhir itu memang yang menyiapkan trainer itu dari kementerian langsung. Dari kementerian. Jadi ada memang bagian divisi dari kementerian yang membidangi itu. Nah, mereka memang punya perpanjangan tangan job desk-nya ya untuk sampai ke masyarakat bahwa untuk sadar tentang K3. Salah satunya ya menyentuh dengan program-program yang kami lakukan. Jadi ada tali sambut begitu. Jadi mereka mengulurkan, kita juga menggapai. Jadi ketemu. Sampai di pertengahan, kita boleh sebut ini masih pertengahan 2021 itu sudah berapa lulusan Kak yang selesai mengikuti program ini? Untuk batch mahasiswa ya, batch mahasiswa itu di batch pertama itu kita 30, kemudian terakhir ini ada 26. 26. Jadi 56. Untuk dosen kami sendiri, jumlah dosen kami itu ada kurang lebih 80-an. Iya. Itu kami sudah 60% sudah ikut semua. 60%. Ya, jadi kita blended, dosen kita cicil, mahasiswa kita cicil. Insya Allah puncaknya ini 2023 nanti. 2023. Karena kan 2018 sudah selesai nih. Iya. Kan 3 tahun setengah ada yang selesai. Nah, mulai itu padat. Pasti padat sekali. Berarti untuk sekarang ini masih... Ya, sekarang ini masih pemanasan. Masih pemanasan kayak. Siap. Kita tahan dulu Kak. Tentu Tribunars masih banyak yang mau bertanya atau mencari tahu bahwa apa sih keuntungan dari memegang atau bersertifikat K3 umum ini. Nanti akan dijelaskan tapi setelah tayangan yang satu ini. Oke. Tribunars, kembali lagi di Bincang Kampus edisi Jumat 10 September 2021 dan kita masih dengan Kak Fadil dari FT UMI membahas sertifikasi K3 umum yang merupakan salah satu program unggulan dari FT UMI. Tadi sudah banyak dijelaskan Kak bahwa bagaimana sih program ini bisa lahir di FT UMI dan apa syarat-syarat yang harus dilakukan sehingga program ini bisa akhirnya berjalan. Terus yang menjadi pertanyaan kemudian feedback untuk mahasiswa atau lulusan yang mengikuti program ini ke depannya
apakah memang ini menjadi salah satu syarat untuk menerima sebuah pekerjaan misalnya dalam sebuah perusahaan? Utamanya kan di industri sesuai dengan fakultas tak begitu. Silakan. Jadi kalau kita menjadi satu syarat, jadi tidak semua memang perusahaan mensyaratkan K3, tidak semua. Jadi ada perusahaan yang tergantung kualifikasinya. Kalau dia resikonya tinggi, ya, jadi dia bisa mensyaratkan itu. Biasanya memang ketika dia melakukan rekrutmen muncul di situ syarat mempunyai sertifikat ahli K3, minimal ahli K3 umum. Jadi biasanya muncul jelas itu. Nah, kemudian kalaupun juga misalnya perusahaan itu tidak mensyaratkan, ya, tidak mensyaratkan tersebut, tapi ketika anak-anak kemudian melakukan seleksi administrasi dan anak-anak punya kelebihan, alumni kita punya kelebihan sertifikat itu, karena kan perusahaan itu kalau kita mendirikan perusahaan, jadi di Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 itu jelas bunyinya bahwa perusahaan yang kemudian memperkerjakan 1 atau sampai 100 orang lebih, ya, itu harus ada ahli K3 umumnya. Iya. Apalagi kalau misalnya perusahaan itu mempunyai resiko yang tinggi pekerjaannya. Jadi dia minimal harus ada ahli K3. Jadi ada struktur di perusahaan namanya P2K3, Panitia Pelaksana Keselamatan Kesehatan Kerja, yang dipimpin oleh direkturnya sendiri. Kemudian ada sekretaris, dan sekretaris untuk menjabati posisi sekretaris itu wajib ahli K3 umum. Nah, itu perintah undang-undang langsung. Perintah undang-undang, ya. Jadi di Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970. Undang-undangnya lama sekali nih. 1970 itu masih undang-undang adopsi dari Undang-Undang Belanda. Iya. Jadi ada 11 bab di situ membahas clear, jelas kewajiban perusahaan untuk ya melaksanakan ini. Ya, yang saya katakan tadi di awal bahwa ya, kenapa ini menjadi sangat penting? Ya, K3 is not everything, bukan segalanya. Tapi without it, everything is nothing. Orang mengatakan bahwa ingat anak istri di rumah, ya kan? Betul. Apa pi kalau kecelakaan nih? Apa pi kalau tidak mau pakai helm? Ada kemudian batu jatuh dari atas, kemudian kena kepala karena tidak pakai helm. Ya, memang takdir di tangan Tuhan, ya. Tapi bagaimana kita mencoba untuk meminimalisir resiko? Ya, resiko-resikonya setiap pekerjaan pasti ada resikonya. Nah, kita mengedukasi, ini kan tidak terbentuk langsung seperti itu. Tidak langsung jadi. Orang sadar K3 itu tidak langsung jadi. Kalau masuk di perusahaan baru mau diajarkan sadar K3, agak susah. Susah, Mi. Karena kan tua, Mi. Terus bukan Mi itu prioritasnya. Prioritasnya kan cari produktivitas. Pokoknya berapa yang jadi. Ya. Tapi kan ya kalau kena kecelakaan, kita kejar uang 30 juta, tapi salah satu tangan kita akhirnya putus. Apa nih? Pokok. jadi mengedukasi K3 itu di situ. Berarti FTU memang ini berpikir bahwa bukan semata-mata karena memburu sertifikatnya saja, tapi sebagai lulusan mahasiswa kan ya calon apa ya namanya, calon tenaga kerja baru yang akan berkiprah di industri. Mau tidak mau ya paling utama adalah keselamatan kerjanya, kesadaran itu kayak yang ingin dicapai. Jadi kan perusahaan itu kan tergantung juga ke, boleh ya saya menyebutkan BPJS Ketenagakerjaan kan. Bisa. Jadi kalau setiap ada kecelakaan kan, setiap nyawa kecelakaan itu harus diganti. Nah, ketika perusahaan mengganti itu kan lumayan besar. Nah, supaya itu dikurangi, pengeluaran seperti dikurangi, ya mereka harus merekrut tenaga-tenaga yang memang sudah sadar budaya K3 itu seperti apa. Bukan pada saat mereka masuk baru mau diajari pakai helm. Tidak. Tapi orang yang sudah masuk itu sudah mengerti kenapa, why, kenapa saya harus pakai helm nih, ya. Jadi hakikat dari K3 itu sebagai bentuk di undang-undang jelas ya mengatakan bahwa tujuannya itu untuk kesejahteraan sosial. Nah, itu muatannya. Filosofi mendalamnya seperti itu. Karena kalau kita lihat ya, apalagi pekerja, mohon maaf, konstruksi bangunan. Ada itu di dalam kota misalnya disuruh pakai helm. Tidak pakai. Ya karena kan yang buru-buru biasa. Itu bisa bilang kan susah. Ya karena pertama tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan, dan untuk menyadarkan mereka susah, Mi.
Karena jadi Mi kan terisi Mi. Nah, kita dunia pendidikan ya mulai dari dini, kemudian mereka masuk. Jadi selain ahli K3 umum, ketiga prodi ini mata kuliah K3 itu wajib. Ada mata kuliahnya ada di sendiri. kurikulum. Iya, ada. Jadi mata kuliahnya memang ada memang. Nah, kemudian instruksi pimpinan kami Pak Dekan dalam hal ini, gedung FTUMI itu sudah dilengkapi dengan instruksi-instruksi K3, petunjuk-petunjuk K3, APAR dan segala macam. Jadi implementasi itu kita bawa ke budaya pekerjaan sehari-hari. Jadi mahasiswa kita memang dalam sehari-harinya nanti akan tersetting, terbentuk. Jadi keluar Mi, ditambah lagi dengan sertifikasi, ya pekerjaan, jodoh di tangan Tuhan. Tapi itu usaha kita. Itu usaha kita untuk membekali alumni dengan berbagai macam senjata untuk mampu bersaing di dunia kerja. Ya, betul. Bekal Tribuners FTU ini ya namanya lembaga pendidikan ya. Tentu bahwa yang dibutuhkan seperti dijelaskan Kak Fadil tadi bukan hanya soal keahlian dalam bidangnya, maksudnya bidang kalau industri hanya tahunya industrial, tapi ini karena kita adalah bagian dari atau calon-calon lulusan ini bagian dari calon SDM yang akan ditempatkan di industri, mau tidak mau harus tahu budaya itu. Dan ini yang menarik ini, bahwa selain menghadirkan program sertifikasi K3 umum, FTI juga menciptakan suasana begitu. Sebenarnya FTI UMI ini apa sih yang ingin dicapai begitu? Terlalu banyak kalau saya Kak, secara pribadi Pak, terlalu banyak hal yang diimprovisasi, inovasi dan segala macamnya. Jadi mungkin bisa dijelaskan sedikit. Agak santai nih, nanti jadi kita lebih rileks saja. Jadi ya kalau saya bilang ya, kalau saya pendapat saya untuk menjadi staf pengajar di FT UMI tidak cukup tridharma. Nah, pendidikan itu kan tridharma. Pertama pendidikan, yang kedua itu ada penelitian, pengabdian. Wajib ini dosen ini harus. Kalau di TI tidak cukup itu. Ada namanya catur dharma. Iya, yang keempat harus punya inovasi, kreativitas. Kalau kita simpulkan bisa jadi IO, event organizer. Pokoknya di poin 4 inilah program-program yang kemudian dilahirkan jam 2 malam, dipikirkan, dieksekusi, dirapatkan, kemudian dibentuk, di packaging. Bagaimana jadi ini? Kalau Anda lihat cabin kampus, kemudian saya pakai saya pakai masker. Masker. Saya pernah datang ke sini. Masker ini, membahas soal masker ini. Satu-satunya juga insya Allah yang ada di Indonesia mungkin ya. Jadi ya berangkat dari poin 4 ini ya kita tidak cukup. Jadi berinovasi, berimprovisasi dari semua sektor, keluar dari hal dari K3 ini ya. Kita mencoba untuk menghadirkan atmosfer persaingan inovasi, bagaimana cara public speaking, bagaimana cara lead acara, bagaimana cara organizer dan segala macam, di lab di tempat, kemudian di acara-acara kemahasiswaan juga. Jadi memang di FT itu mobilitasnya tinggi sekali kalau soal seperti ini. Kalau mungkin tempat lain cuma lari 70, wah, FTU 140. Anda, ini fakta ya. Selama pandemi COVID-19 ini tidak berhenti itu. Mulai dari pertama kali kita melakukan inovasi soal masker dengan kain. Masker kain. Kemudian bergerak pikir lagi, hadirlah face shield dulu. Face shield dulu, bantu teman-teman di lapangan. Nggak lama itu, nggak dipikir lagi nih, nggak berhenti, nggak cukup. Lahir lagi nih. Terus kemudian lahir di tengah pandemi COVID-19 ada bencana. Berapa kali itu kalau nggak salah? Tidak ada tanpa bentuk relawan kan? Iya. Jadi itu kebilang jadi di luar dari K3 ini. Ya FTU memang menghadirkan atmosfer persaingan seperti itu. Dan ya kami hadir ya asas dasar tadi. Ada tracer study yang kami lakukan, ada penelusuran bahwa pasar tuh maunya seperti apa. Jadi teman-teman di
pimpinan fakultas itu berpikir. Dan kita dosen-dosen yang kemudian ada dosen-dosen muda, ada karyawan, ya berusaha untuk mengeksekusi itu dalam bentuk program-program yang bisa betul-betul dilaksanakan, bukan hanya di angan-angan. Di angan-angan. Iya, jadi diaplikasikan ya. Betul. Berarti ya karena eranya ini mungkin Tribuners ini ya apalagi generasi milenial, generasi Z kan tidak hanya cukup sekarang mengandalkan bahwa saya mau kuliah di kampus ini karena akreditasinya bagus, misalnya akreditasi tapi ada hal-hal lainnya seperti FTU menghadirkan bahwa ada sertifikat pendamping begitu dan selain itu ya namanya kalau generasi Z dengan generasi milenial sekarang kan dianggap sebagai, saya juga generasi milenial ini kan sama kita ya, sama-sama generasi milenial mungkin. Wah, kadang kecenderungannya suka labil begitu, apalagi tidak nyaman dengan kondisinya. Mungkin FTUMI tadi sudah dijelaskan ada kabin kampus, ini cukup menarik juga. Mungkin ada inovasi lain lagi, kita bahas di luar dari konteks ketiga dulu nih Kak. Jadi kalau ya semoga ya, jadi insya Allah tidak lepas dari itu kami selalu memikirkan untuk menghadirkan program-program yang terdepan tentunya, kemudian mengedepankan bagaimana kebutuhan pasar. Insya Allah kami pikirkan kalau yang kemudian yang deket-deket ini yang kemudian terus masih dipikirkan di program ini ya, mungkin Pak Dekan Serimi juga bicara tentang virtual reality. Virtual reality betul. Ya salah satu produknya teman-teman di teknik pertambangan itu sudah dipakai di Freeport. Ya kami dari teknik kimia dan teknik industri berupaya juga mulai ke sana. Jadi itu inovasi-inovasi itu dihadirkan setiap Jadi itu saya bilang tadi 4 dharma itu kita tidak berhenti. Catur dharma. Sudah lewat Mitri Dharma. Iya, sudah lewat. Jadi kalau kita mau duduk pasrah, pandemi COVID-19 ini memaksa kita semua untuk merubah pola hidup. Itu satu. Jadi terkait dengan bahkan kita safety induction, kalau kita ikuti acara-acaranya FTI, ada itu safety new normal induction. New normal induction, betul. Orang biasanya kalau acara live P langsung ada safety induction, kita di acara virtual, Zoom, seminar, apa segala macam, itu pasti ada safety new normal induction. Kita juga berusaha berinovasi, mengedukasi teman-teman yang di rumah, kalau misalnya ada gempa bumi, ada kebakaran, ngapain supaya selamat dari kedua peristiwa tersebut. Jadi kita pandu memang. Jadi kalau kita berhenti di inovasi berhenti di situ ya acara di ruangan baru ada itu. Tapi karena kita terus berinovasi, kita hadirkan juga di virtual. Adaptasi intinya begitu, seperti itu. Betul. Karena ini era pandemi mengubah segalanya, mau tidak mau adaptasi dan inovasi tentunya. Kita kembali ke sertifikasi K3 nih Kak. Setelah menghadirkan program sertifikasi K3 umum, adakah rencana lain untuk membuat sertifikasi K3 yang lainnya? Ya, jelas ada. Jadi seperti tadi off the record atau offline ini, kita sempat bahas bahwa ahli K3 itu ada banyak sekali. Jadi Tribuners, ada ahli K3 listrik, ada ahli K3 migas, ada ahli K3 dan lain-lain, banyak sekali. Lingkungan, kimia, itu ada semua bagian-bagiannya. Nah sekarang pelan-pelan secara simultan dan secara berkelanjutan, pelan-pelan kita akan hadirkan ini juga. Jadi setelah ahli K3 umum ini settle kuat, kita buatkan pencabangannya. Ini untuk penguatan-penguatan ya, sekali lagi untuk alumni kita juga. Bahwa tidak cukup ahli K3 umum, ada ahli yang lainnya. Ada ahli Jadi yang lain. perusahaan insya Allah tidak rugi karena kenapa? Ketika misalnya dia sudah rekrut dan dia sudah berijazah itu dan sudah punya sertifikat itu, perusahaan tidak perlu mengeluarkan investasi lagi untuk memberikan pelatihan. Kepada mereka. Ada proses yang dilakukan perusahaan juga. Jadi kan kalau ahli K3 imun ada 2 kategori. Pertama fresh graduate, yang kedua itu utusan perusahaan. Jadi kalau utusan perusahaan kan perusahaan yang biayai. Nah kalau kita sudah punya legalitasnya, perusahaan kan sudah untung. Investasi SDM-nya, ada ya ahli K3 umumnya. Ya jamin dikasih sekolah. Atau misalnya ada ya ahli K3 umumnya, tinggal ditambah
karena dia ditempatkan di bahan kimia, kasihkan ahli K3 kimia. Jadi tidak 2 kali. Itu salah satu keunggulannya. Berarti feedback untuk kampus, untuk FPI UMI khususnya ini Kak, perusahaan atau pelaku industri itu sudah punya gambaran. Anggaplah misalnya dia buka rekrutmen, langsung ada dari FPI UMI yang daftar, sudah ini sudah ada pasti ketiganya ini ya. Begitu kan kira-kira ininya. Jadi ya salah satu media promosi kami mungkin ini juga ya, Tribuners. Jadi cocok juga yang dikatakan ya, kalau perusahaan merekrut ya pasti nih, insya Allah ada ahli K3 umumnya. Kecuali tidak terpleset ini anak tidak pasti insya Allah ada ahli K3 umumnya. Siap ya, Tribuners begitu. Jadi pertama para pelaku industri tadi, perusahaan. Jadi kalau sekarang mau merekrut karyawan misalnya, jangan mikir ragu kalau lulusan dari FPI UMI. Insya Allah. Sudah bersertifikat ini K3 umum. Dan yang kedua bagi para Tribuners yang masih mencari-cari kampus, ingin kuliah tahun ini atau tahun depan, dan menginginkan selain ijazah ada sertifikat pendamping, bisa coba di FPI UMI juga. Mungkin ada ada pesan terakhir mungkin Kak, pesan penutup lah untuk para Tribuners yang menyaksikan program Bincang Kampus kita kali ini, karena kemungkinan lebih banyak calon-calon mahasiswa ini yang menyaksikan untuk program ini Kak. Jadi silakan. Oke, jadi terlepas dari FTI punya program sarjana teknik ahli K3 umum, jadi saya standing closement-nya ya K3 itu ya harga mati. Jadi kita harus betul-betul membudayakan K3, membumikan K3, karena ya saya akan kembali ke filosofi yang pertama tadi, K3 is not everything, but without it everything is nothing. Siap. Terima kasih Kak Fadil. Oke. Tribuners ya, demikian untuk program Bincang Kampus kali ini. Tentu ini sangat menarik apa yang disampaikan oleh Kak Fadil dari FT UMI dengan program sertifikasi sarjana teknik ahli K3 umum. Demikian Tribuners, kita akan berjumpa lagi pekan depan untuk program Bincang Kampus dengan narasumber dan tema-tema menarik lainnya, tetap di channel YouTube Tribun Timur dan live Facebook Tribun Timur. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.